di sana, baik di jenjang S1, S2 maupun S3. Nah, terus untuk awal mula sih ya, langsung aja nih. Jadi awalnya itu sebenarnya ini bukan saya cari di internet atau ada pamflet khusus gitu, tapi ini lebih ke kerjasama Universitas Pendidikan Indonesia dengan Universitas Kita Kyushu di Jepang gitu. Jadi memang UPI dengan Kita Kyushu itu udah punya kerjasama sebelumnya, emang udah punya mutual act, dan di sana udah sustain gitu kerjasama kita, kalau nggak salah udah sekitar 7 tahun antara UPI dengan Universitas Kita Kyushu. Nah, jadi saya dapat info ini itu dapatnya nyari-nyari di kampus aja. Kalau di UPI itu namanya di University Center di bagian International Relations. Nah, jadi mungkin bisa teman-teman juga nih cari informasi di kampusnya, barangkali udah punya kerjasama sama universitas di luar negeri. Jadi kita nggak selalu, selain nyari di internet, ini udah pasti ya, informasi sangat terbuka sekarang, kita juga bisa manfaatin kerjasama yang dilakukan oleh universitas kita masing-masing. Karena peluangnya itu pasti jadi jauh lebih tinggi juga untuk lolosnya. Nah, jadi selain saya nyari info di UC, saya juga dapat informasi dari wakil dekan saya untuk ngedorong saya, karena awalnya saya nggak pede karena yang dibuka itu bukan jurusan pendidikan, tapi jurusan teknik arsitektur, which is it's so very different with my own major gitu. Jadi, tapi tetap aja dicoba karena didorong itu, karena yang dijadiin titik konsentrasi di sini tuh lebih ke mini research kita. Nah, jadi dulu tuh persyaratan untuk ngikutin seleksi exchange ke Universitas Kita Kyushu ini tuh adalah yang pertama pasti ya administrasi. Administrasi ini meliputi CV kita atau resume, kemudian juga IP. Dilihat waktu itu IP-nya minimal 3,5. Selain itu juga untuk kebahasaannya, kalau nggak menguasai bahasa Jepang, minimal N3, itu TOEFL-nya minimal 550. Nah, karena saya nggak bisa bahasa Jepang nih, jadi yang saya sodorkan itu sertifikat TOEFL. Nah, terus habis itu, kalau udah lolos administrasi, nah, kita tuh nge-upload semua persyaratan cara administrasi ini via email langsung ke universitasnya di Jepang, Universitas Kita Kyushu. Nah, nanti baru akan ada informasi lanjutan apakah kita lolos tahap administrasi atau enggak. Nah, habis itu baru deh tes akademik. Nah, akademik di sini itu ada psikotes dan juga tes pengetahuan umum aja. Jadi enggak benar-benar enggak benar-benar fokus ke jurusan arsitekturnya gitu, tapi tes psikotes dan tes akademik untuk pengetahuan umum yang dilakukan via daring waktu itu. Nah, habis itu kalau kita udah lolos tahap administrasi, tahap akademik, kita tuh diminta untuk membuat mini research. Nah, mini research-nya itu biasa bikin paper aja, dan di situ kita sampaikan gagasan-gagasannya. Nah, FYI, ternyata salah satu hal yang sangat menjadi penentu untuk adalah tahap pembuatan mini research, terutama di resume atau CV gitu. Jadi emang sih untuk bisa lolos exchange itu bukan suatu proses yang benar-benar singkat, karena kita emang harus ngerintis dari awal dulu. Kita udah aja, terus pengalamannya apa aja. Karena kalau misalkan resume atau CV kosong, itu juga malah jadi malah nggak menguntungkan untuk kita. Nah, jadi buat teman-teman yang masih freshman di sini, persiapkan diri kalian untuk beragam lomba, biar jadi modal awal untuk exchange. Nah, sudah tuh pengumuman dari 3 tahap itu, saya dinyatakan lolos untuk ikutan program short term program selama 1 bulan di Universitas Kita Kyushu. Jadi kan kalau tadi Noka itu perlu ada alih SKS gitu. Nah, kalau misalkan case-nya yang saya itu nggak perlu, karena memang cuma 1 bulan aja. Dan ke UPI-nya sendiri, ke jurusan saya sendiri, itu jatuhnya
memang pertukaran pelajar program yang pendek gitu 1 bulan. Jadi dianggapnya itu dispensasi, bukan ada sistem alih kredit dimanapun gitu. Nah, untuk keberangkatan saya pas pre-departure itu yang benar-benar perlu dipersiapkan adalah kebutuhan-kebutuhan untuk pembuatan visa. Nah, kalau visa waktu apply visa itu dulu saya dibantu sama universitas dan semuanya gratis, nggak keluar biaya apapun. Karena memang University Center itu ngewadahin gitu, untuk ngewadahin mahasiswanya biar bisa biar bisa seminimal mungkin mengeluarkan biaya. Nah, dan untuk keberangkatannya itu waktu itu pergi bulan Februari, pulang lagi Maret. Jadi cuma sebulan aja. Dan untuk pembiayaannya sendiri itu sangat diberi sama Jaso, itu satu orang dapat 80.000 yen. Dan di sana juga diberikan fasilitas apartemen, satu apato itu terdiri dari 3 orang gitu. Jadi kita bakalan sharing room sama mahasiswa lainnya yang berasal dari negara lain, yang asalnya dari universitas lain juga. Pokoknya multi diverse gitu. Dan kalau untuk bantuan dari UPI sendiri, dari universitas saya itu sistemnya reimbursement. Jadi ketika saya pulang baru diganti uangnya gitu untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Karena kalau yang Jaso ya udah Jaso aja, diterimanya itu ketika saya nyampe sana gitu. Nah, kalau misalkan yang dari UPI itu diterimanya ketika saya pulang ke Universitas Pendidikan Indonesia. Sistemnya reimbursement. Nah, selama exchange itu selain ikutan kuliah, juga saya ikutan lomba atau conference dan workshop internasional gitu. Nah, 2 minggu kuliah itu ngikutin profesor aja terus. Waktu itu saya dapat Profesor Bart dari Belgia. Beliau juga ngajar di Waseda University, nggak cuma di Universitas Kyushu. Jadi, kadang saya ikutan kelas yang ada di Waseda gitu. Kebetulan Waseda sama kita Kyushu ini ada di satu kompleks yang sama kalau di kampus daerahnya. Jadi kayak kampus daerahnya gitu, kita ada di satu kompleks yang sama. Gitu. Dan untuk 2 minggu pertama itu kuliah biasa, kuliahnya juga ikutan kelas internasional, tapi beberapa kali juga saya ikut sama kelas reguler dari anak-anak Jepangnya langsung. Dan di sana strict banget sih untuk masalah waktu. Bahkan waktu ada site visit itu harus benar-benar berangkat di jamnya itu. Jadi kalau ada yang telat ya udah ditinggalin gitu. Jadi kalau tadi mungkin Turki itu lebih santai, nah kalau Jepang itu sangat strict masalah waktu. Nah, untuk 2 minggu selanjutnya, kan 2 minggu pertama itu kuliah biasanya. Nah, 2 minggu selanjutnya itu adalah conference dan workshop. Nah, jadi untuk 2 minggu terakhir itu, conference, workshop itu disokongnya, modalnya dari mana sih? Modalnya itu dari mini research kita, yang terdahulu tadi yang kita bikin pas awal sebagai salah satu syarat untuk bisa lolos. Nah, kemudian di sana kita bakalan benar-benar, waktu itu 2 minggu terakhir itu benar-benar capek banget karena memang harus bikin market, harus bikin proposal, ada site visit, terus presenting, writing paper. Jadi benar-benar selain digeder banget juga kita di sana bekerja untuk di workshop sama conference ini itu secara tim gitu. Satu tim itu terdiri dari 5 orang. Jadi bahkan waktu itu saya sama tim tuh hampir 5 hari nginep di kampus, dan kita waktu itu memang lagi musim dingin, jadi tiap hari kita nggak mandi gitu. Karena memang sangat malas juga sih untuk mandi dulu tuh di sana, karena dingin banget. Walaupun ini di selatan gitu, tapi cukup dingin di 9 derajatan kalau nggak salah. Nah, jadi enaknya di Jepang tuh semua difasilitasi untuk ngeprint yang paper biasa di kertas biasa, terus juga ngebikin maket,
selain bikin maket juga kebutuhan-kebutuhan perintilan mahasiswa itu sangat disediakan dengan baik. Jadi kita punya kayak gudangnya, di universitas itu punya gudangnya. Di sana ada printer besar, printer kecil, tempat fotokopian. Pokoknya kita benar-benar nggak ngeluarin uang untuk kebutuhan tugas kita sendiri. Gitu. Nah, kan beda ya kalau di sini kita semua serba sendiri, ngeprint skripsi sendiri, semua sendiri. Nah, enaknya di sana tuh kayak gitu. Terus selama untuk living cost selain ditopang sama biaya dari JASO itu juga dari Universitas ini juga kayak ngasih biaya makan tapi khusus untuk lunch aja. Kalau misalkan breakfast sama dinner itu dari kita sendiri. Dan sebenarnya di sana tuh untuk kuliahnya dikit, bentar banget, 2 minggu awal, dan itu cenderung santai, cuma strict ke waktu aja, dan nggak dikasih tugas sih kalau untuk anak internasional itu. Nah, tapi pas 2 minggu terakhir, ketika ikutan workshop sama conference, lomba-lomba yang semacamnya, nah itu baru sih bener-bener kerasa banget ambisnya gimana, terus juga capeknya kayak apa. Karena memang yang ikutan exchange ini tuh gak cuma dari Indonesia aja, tapi dari luar negeri juga yang lain banyak. Ada dari Malaysia, terus Thailand, dari Paris juga ada, bahkan dari Afrika tuh ada, cuma saya lupa dari negara mana, karena dia satu-satunya dari Afrika waktu itu. Dan juga enaknya, itu kita benar-benar, kalau kita ketemu sama orang Indonesia lagi, itu sesenang itu gitu, kayak ketemu saudara sendiri, padahal baru kenal di situ. Dan itu sih yang yang benar-benar pengalaman nggak dilupakan itu ketika kita bisa benar-benar saling membantu satu sama lain, terutama untuk orang-orang Indonesianya. Selain itu juga untuk tradisi di Jepangnya, ketika nyambut mahasiswa pertukaran pelajar itu, kita pasti ngadain opening party gitu, welcoming party, terus setelahnya juga kita ngadain closing party gitu. Jadi farewell party kita ngadain di sana. Cuman mungkin kalau Turki tadi nggak ada masalah ya sama orang Islam. Nah, kalau di Jepang, kasusnya beda banget. Kesusahan banget sih saya untuk bisa makan-makan yang halal. Terus juga minuman juga di sana banyak kan yang beralkohol. Cuman mungkin enaknya mereka sangat terbuka untuk ditanya gitu. Dan untuk di kita Kyushu sendiri, udah banyak banget gerai-gerai yang nyediain makanan halal. Jadi kita udah tahu nih, kita tinggal lihat aja. Biasanya mereka impor makanan halal itu dari Malaysia, terus daging-dagingnya juga udah banyak yang halal di sana. Cuman kalau untuk kayak di kantin kampus itu susah banget sih. Jadi itu sih kalau untuk masalah living cost di sana. Nah, untuk akademik, kayak yang tadi udah saya bilang, saya nggak ada transfer kredit apapun karena memang cuma 1 bulan jatuhnya di spend di Indonesia-nya. Dan setelahnya pun memang cuman ya udah gitu. Lebih justru ketika exchange ini lebih mengarahkan dan lebih dapat feel-nya itu ketika workshop sama konferensi di situ. Nah, untuk pengalaman saya itu sih selama di sana. Terus sebelum berangkat itu keribetan masalah administrasi memang itu benar-benar harus disiapin. Jadi buat teman-teman nih, tipsnya itu jangan capek buat nyari informasi, baik informasi yang ada di kampus ataupun informasi yang didapat dari internet gitu. Apalagi sekarang kan udah terbuka banget, jadi gak ada alasan lah buat teman-teman malas-malas cari informasi. Selain itu juga persiapin administrasinya, baik administrasi yang sifatnya untuk izin tinggal dan lain-lain, kemudian juga paspor, semuanya harus dipersiapkan. Selain itu juga nyicil-nyicil dari sekarang buat nyari kegiatan, ikutan volunteer, karena kegiatan-kegiatan itu juga jadi salah satu penentu kelulusan gitu. Kelulusan untuk dapetin beasiswa pergi ke luar negeri. Nah, selain itu juga persiapkan mini research teman-teman biar ketika nanti diminta untuk membuat mini research, teman-teman udah kegambar gitu. Oh ya, aku pengen ngeriset ini, aku pengen ngeriset itu. Karena memang
salah satu penentu kelulusannya itu lewat mini research gitu. Dan tentu kemampuan menulis teman-teman juga harus sangat diasah karena memang itu yang jadi manifestasi pikiran teman-teman yang bisa digagas sama teman-teman gitu. Jadi selain juga ikut banyak kegiatan, ngumpulin pengalaman, ngumpulin sertifikat, teman-teman juga harus mengasah kemampuan menulisnya. Karena kalau untuk exchange yang case-nya aku itu, di sana aku ikutan lomba paper juga. Jadi dari mini research itu selain diarahkan ke workshop, diarahkan juga ke penulisan atau ikutan lomba paper. Nah, siapa tahu kan teman-teman di sana selain cuma kuliah juga bisa ikutan lomba, bisa nambah lagi pengalaman, nambah teman, nambah sertifikat. Karena benar tadi aku setuju sama yang dibilang Kak, kalau misalkan udah dapat pengalaman exchange sekali, pasti kesananya akan lebih mudah lagi gitu. Jadi aku berpesan sih buat teman-teman untuk jangan capek-capek cari informasi dan capek untuk belajar karena di situ perjuangan kita masih panjang juga waktunya, teman-teman bisa manfaatkan untuk cari informasi dan ikutan berbagai kegiatan. Itu aja sih dari aku, mungkin nanti bisa discuss lebih banyak pas sesi tanya jawab. Jadi dikembalikan lagi ke Ibu Moderator. Terima kasih Ibu. Iya, Mbak Haifa, terima kasih ya. Mungkin sudah banyak ya, selain memberikan sedikit pengalaman, Mbak Haifa juga menceritakan gimana kegiatan selama menjadi student exchange di luar negeri tadi. Langsung saja untuk pemateri kita yang ketiga, Mbak Kristina. Nah, ini langsung dari Jena ya. Kristina, Mbak Kristina, halo. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Di sini masih siang ya Mbak Kristina. Di sana pagi ya Mbak Kris? Ya, di sini pagi hampir jam 10, lebih tepatnya jam 9.54. Iya, mungkin bisa langsung Mbak Kristina Chandra Dewi untuk berbagi pengalaman dengan para peserta webinar kita pada hari ini. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kristina Chandra Dewi, biasa dipanggil Kristina kalau di sini, tapi kalau di Indonesia biasa dipanggil Kristin. Terus status saya sekarang mahasiswa di Ernst Abbe Hochschule Jena. Saya mengambil jurusan e-commerce di sini. Mungkin kalau teman-teman kurang tahu e-commerce itu apa, e-commerce itu bisa disebut juga digital marketing. Jadi kita di situ belajar ekonomi, informatik, statistik, terus belajar tentang online shopping kayak gitu. Nah, mungkin lebih tepatnya itu kayak kita belajar semua tentang apa ya kalau e-commerce di Indo. Tokopedia mungkin. Tokopedia, Shopee, mungkin teman-teman udah tahu, itu termasuk salah satu e-commerce. Bentuk dari e-commerce, kayak gitu. Jadi, ya sekali lagi saya studi di Ernst Abbe Hochschule Jena, jadi Hochschule. Jadi di sini itu ada dua kemungkinan kita bisa kuliah. Jadi ada di Hochschule, terus yang satu lagi Universität. Nah, jadi Hochschule itu kalau di bahasa Indonesia kan itu politeknik, ya. Kalau universitas ya universitas kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi mungkin teman-teman juga udah tahu bedanya itu apa, politeknik sama universitas itu. Kalau politeknik itu lebih sedikit penelitian, lebih banyak ke aplikasi. Terus kalau universitas itu lebih banyak teoritis dan ilmiahnya. Nah, di sini itu juga jamnya berbeda. Jadi kalau anak-anak Hochschule, anak-anak politeknik, itu per minggu itu kami belajar 18 jam per minggu.
Jadi itu minimal ya. Jadi mungkin nanti ada kelas tambahan atau apa itu tergantung dosennya masing-masing. Jadi minimal itu 18 jam per minggu, tapi kalau anak universitas itu belajar di sini itu minimal 9 jam per minggu. Jadi lebih sedikit anak universitas. Seperti itu. Terus saya mau sedikit cerita nuansa belajar di Jerman. Menurut aku sih belajar di Jerman itu jauh beda banget sih sama cara belajar aku di Indonesia. Jadi sedikit cerita, dulu itu aku di SMP, SMA itu masih sering banget masih bisa pakai sistem SKS. Mungkin teman-teman udah tahu SKS itu apa, sistem kebut semalam. Nah, dulu masih bisa ngelakuin itu. Males lah belajar, terus besok belajarnya kalau mau ujian aja kayak gitu. Tapi di sini udah bener-bener nggak bisa lagi pakai sistem itu, teman-teman. Jadi tiap hari kita harus belajar karena di sini kuliahnya hampir semua itu pakai bahasa Jerman. Jadi S1 di sini itu hampir 99% mungkin kalau saya boleh bilang itu pakai bahasa Jerman. Jadi ya kita harus belajar bahasa Jerman itu sangat keras. Tiap hari itu kalau ada dosen bicara itu juga susah dimengerti kalau emang kita nggak belajar keras, banyak kosakata baru, dan kosakata sehari-hari yang kita pakai itu beda banget sama kosakata yang dipakai dosen-dosen untuk mengajar di kuliah, kayak gitu. Terus, ya, kayak kata Noka tadi, kalau suasana belajar di sini tuh, kalau di Turki kan tadi santai ya katanya Noka. Sama di sini juga, di sini menurutku sih santai tapi kondusif ya. Jadi contohnya kalau di Indonesia kan kalau mau izin ke toilet itu bilang dulu ke guru atau bilang dulu ke dosen, Pak izin ke toilet kayak gitu. Kalau di sini enggak, ya udah nyelonong aja kayak gitu, kayak ya udah toilet aja. Dulu pernah waktu aku masih di sekolah penyetaraan di sini, itu karena aku nggak tahu budaya di sini tuh kayak gimana, jadinya aku angkat tangan gitu, terus bilang ke gurunya, permisi, aku mau ke toilet boleh nggak? Terus jawabannya, heh, kenapa kamu tanya? Ya udah pergi aja, itu bukan urusan aku. Dia bilangnya malah kayak gitu, dan ya itu kulturnya ya yang beda, jadinya oke, jadi ya udah kalau mau toilet aja. Bahkan kalau ada seandainya kita ada lagi proses belajar mengajar, terus ada orang yang telepon kita. Kita ya udah boleh aja keluar gitu buat angkat telepon. Terus katanya ya udah, ya itu penting kayak gitu. Nggak mungkin kalau logisnya orang sini nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba telepon dan orang itu tahu gitu kalau kamu itu lagi dalam proses belajar mengajar kayak gitu. Jadi ya udah, itu urusan kamu kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Ya, terus kalau di kelas gitu juga orang juga tergantung sih, tapi nggak semua, tapi kebanyakan kita juga bisa makan, bisa minum, ya bebas aja gitu, nggak ada aturan yang kayak gimana kamu harus gini, kamu harus gitu, kayak gitu. Tapi untuk mulainya belajar itu selalu tepat waktu di sini. Jadi kalau emang belajarnya seandainya jam 9 mulainya, ya udah jam 9 itu mulai. Tapi kalau emang ada yang telat pun, siswa yang telat, itu juga nggak dimarahin sama dosennya atau sama gurunya. Jadi, ya santai aja. Masuk langsung jalan, nggak perlu izin. Pak, saya boleh masuk nggak? Nggak perlu kayak gitu. Jadi, langsung masuk nyelonong aja kayak gitu. Terus, ya, jadi buat mungkin teman-teman ya belum tahu, saya beda sama Noka dan Kak Hanifa yang tadi, Haifa, oh ya, maaf Haifa.
itu mereka mendapat beasiswa. Tapi saya di sini ikut jalur mandiri karena beasiswa S1 di Jerman itu nggak ada. Jadi karena biaya per semester di sini sangat murah karena udah disubsidi sama negara Jerman sendiri. Jadi pemerintah di sini itu tidak ada yang bikin beasiswa gitu, atau pemerintah Indonesia pun jarang banget yang bikin beasiswa untuk ke Jerman. Adanya studi exchange, aku udah coba-coba lihat-lihat, dan itu pun cuma lembaga-lembaga yang benar-benar dari Jerman yang bikin studi exchange itu tadi. Nanti saya kasih tahu informasinya, kalian bisa lihat di mana. Nah, jadi saya mau cerita gimana saya bisa sampai sini. Jadi awalnya itu saya udah mulai dari kelas 3 SMA itu saya les bahasa Jerman di Malang. Jadi saya asal Malang, dulu juga sempat satu SMP juga sama Mas Noka, satu kelas juga di kelas 9. Ya saya les bahasa Jerman di Malang itu sampai level B2. Jadi di sini itu ada level A1, A2, B1, B2, dan C1. Dan ya berhubung kalau orang mau ke Jerman untuk studi, itu butuh minimal itu ijazah B2. Jadinya saya belajar di Indonesia bahasa Jerman sampai B2. Seperti itu. Nah, terus bulan Agustus 2017 saya sampai Jerman. Lalu saya les bahasa lagi di sini karena standar B2 di Indonesia sama standar B2 di Jerman itu beda. Jadinya harus belajar lagi. Ya saya ngulang lagi B2. Terus akhirnya setelah itu selesai, jadi di sini itu kalau yang mau S1 itu harus masuk sekolah penyetaraan atau yang biasa disebut student college kalau di sini. Nah, di sekolah penyetaraan ini kenapa orang ini bukan cuma orang Indonesia aja ya yang harus student college, tapi juga orang luar negeri juga selain Eropa setahu saya. Jadi karena ijazah mereka atau ijazah kami anak Indonesia itu nggak setara sama ijazah anak SMA yang di sini. Jadi maka dari itu kita harus bikin maaf ya, bahasa saya udah sering kecampur-campur jadinya agak bingung kalau ngomong bahasa Indonesia. Jadi kita harus ya bikin student college itu tadi. Jadi kita harus pakai itu biar nanti bisa daftar ke uninya atau ke Hochschule-nya. Jadi yaitu sebelum itu, tapi juga ada tes-tes sebelum masuk sekolah penyetaraan juga. Tesnya itu kayak SBMPTN gitu. Tapi tergantung, tesnya itu tergantung mata pelajaran apa yang akan kalian ambil. Contohnya aku kan ambil e-commerce. E-commerce itu termasuk di ekonomi. Jadi aku tesnya ya yang ambil yang tentang ekonomi, dan tesnya itu juga pasti dalam bahasa Jerman. Dan ya biar mereka mengetahui seberapa tinggi level kamu, ya kalau mencukupi, kalau untuk student college itu emang minimal B2. Kalau lebih juga boleh, C1 juga boleh. Kayak gitu. Jadi di sini itu kalau student college ada 5 jurusan. Jadi ada M, T, W, G, S. Jadi M untuk medicine, itu untuk yang mau kuliah kedokteran atau kimia atau fisika, itu ambilnya M biasanya. Terus kalau yang mau jurusan teknik atau apa ya? Ya, fisika mungkin itu bisa ambil jurusan T, teknik.
Terus kalau ekonomi kayak saya, itu bisa ambil jurusan Wirtschaft. Kalau di bahasa Indonesia kan itu ekonomi. Terus kalau mau jurusan yang berhubungan dengan sosial, mungkin contohnya hubungan internasional mungkin, itu bisa ambil jurusan Gesellschaftswissenschaften. Terus kalau mau belajar bahasa atau seni, itu di sini jurusannya itu jurusan untuk student college-nya ya ini. Ini Sprachliche und Geschichtswissenschaft. Jadi ada 5 jurusan untuk kita bisa pilih untuk student college itu tadi, untuk sekolah penyetaraan. Nah, habis itu setelah kita tes, kalau kita lulus, ya kita student college, tapi kalau nggak lulus, ya kita cari lagi tes lagi. Aku pun udah nggak tahu, udah banyak banget ngelakuin tes, dan ya puji Tuhan kemarin itu tahun 2018 itu bisa masuk student college. Jadi di sini student college itu normalnya itu 2 semester, lalu ada ujian kelulusan. Tapi kalau emang jadi kalau nilainya di semester 1 itu baik, itu nanti bisa langsung ikut ujian kelulusan. Jadi di sini itu sistem nilainya itu 1 sampai 6. Jadi mungkin kalau di Indo itu nilai 4 itu bagus banget, atau IPK 4 itu bagus banget, tapi kalau di sini itu kebalik. Jadi 1 itu nilai yang paling bagus, terus 4 itu batas nilai untuk lulus. Terus kalau ya kamu kalau dapat 5, kalau dapat 6 ya tandanya nggak lulus. Jadi kayak gitu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau nilai di semester 1 waktu student college itu bagus, minimal rata-ratanya itu dapat 2, itu kalian bisa langsung ikut ujian akhir, ujian kelulusan maksudnya. Ujian kelulusan itu kalau di Indo ya kayak UN kayak gitu, jadi benar-benar ujian yang berat. Jadi kalau nggak lulus bisa, jadi ada 1 kali percobaan gitu, kalau nggak lulus 1 kali bisa ngulang lagi semester depannya. Jadi, tapi kalau semester depan nggak lulus lagi, ya harus cari student college baru, ngulang lagi dari awal, kayak gitu. Nah, terus habis itu, ada juga yang nggak perlu student college. Misalnya dari international school, itu orang-orang yang dari international school itu nggak perlu pakai sekolah penyetaraan. Jadi karena ijazah mereka itu udah diakui di Jerman. Jadi mereka cuma perlu sertifikat C1 bahasa Jerman, atau kalau nggak gitu mereka ambil DSH Prüfung. Itu DSH Prüfung itu bahasa Jermannya itu Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang. Itu jadi ujian bahasa Jerman untuk bisa masuk ke universitas kayak gitu. Jadi buat anak-anak yang sekolah internasional itu nggak perlu pakai student college. Kebetulan saya bukan dari sekolah internasional, saya dulunya SMA negeri, jadinya saya harus ambil student college terlebih dahulu. Nah, di student college ini juga tergantung, tadi kan saya sudah menjelaskan kalau ada 2 tipe, Hochschule dan Universität. Jadi ada student college yang dinaungi, yang di bawahnya universitas, ada student college yang di bawahnya Hochschule. Nah, bedanya itu kalau anak Hochschule, jadi kalau anak student college yang di bawahnya Hochschule, itu mereka itu ntar nggak bisa kuliah di universitas.
Jadi kebijakannya di sini itu kayak gitu. Tapi kalau emang anak yang dari student college-nya universitas itu dia bisa masuk, bisa kuliah di Hochschule atau universitas kayak gitu. Nah, terus apa lagi ya? Ya kayak gitu. Kalau oh ya, di sini itu tadi kan kalau saya udah bilang kalau S1 beasiswa S1 dari Indonesia itu nggak ada atau jarang banget. Kalau ketemu pun itu mukjizat lah istilahnya. Nah, tapi kalau di sini itu juga ada sebenarnya beasiswa namanya Deutschlandstipendium. Nah, itu kalau emang mahasiswanya itu berprestasi, minimal rata-rata itu 2 di semua ujian, terus habis itu dianya aktif di kampus, itu dia bisa mengajukan beasiswa ke Hochschule atau ke universitasnya. Kalau ya tentunya pakai tes-tes dan lain sebagainya. Dan kalau emang di apa bahasa Indonesianya ya, diterima pengajuannya itu, dia nanti dapat uang itu sekitar 300 euro per bulan dari Hochschule atau universitasnya tersebut. Jadi di sini itu ada beasiswa, tapi kita harus apply, ya sama kayak di Indonesia, apply sendiri, dan nilainya harus benar-benar bagus, dan itu juga 300 euro belum cukup sih sebenarnya untuk membiayai hidup kalian di sini, kayak gitu. Terus sekarang aku mau bahas buat S2 dan S3. Jadi aku punya kenalan di sini, kakaknya itu S2, jadi dia S1 di Indo, terus dia ambil S2 di sini. Terus aku udah tanya, katanya kebijakan tiap Hochschule dan universitas di sini tuh beda-beda. Jadi ada yang ada yang pelajarannya itu full Deutsch, full bahasa Jerman, terus ada yang 50-50, jadi bahasa Jerman 50%, bahasa Inggris 50%, juga ada yang full bahasa Inggris. Jadi biasanya sih kalau full bahasa Inggris itu di kota-kota besar atau di RWTH, bukan, di kayak di tempat kuliahnya Pak Habibie itu, setahu saya di situ ada yang full English, setahu saya ya. Jadi beda-beda tiap Hochschule atau universitas itu kebijakannya itu beda-beda. Tapi seperti yang saya bilang, seperti S1 juga, kebanyakan itu memang full Deutsch, full bahasa Jerman. Jadi orang kalau mau kuliah di sini, itu benar-benar harus belajar bahasa Jerman. Dan karena di sini juga bahasa sehari-harinya bahasa Jerman, dan orang itu juga nggak terlalu bisa bahasa Inggris ya kalau di sini. Kayak gitu. Terus kalau masalah beasiswa untuk S2 dan S3 itu sangat banyak dari Indonesia atau dari Jermannya sendiri. Jadi ada yang tadi saya bilang DAAD, itu mereka punya beasiswa untuk S2 dan S3, tapi mereka tidak punya beasiswa untuk S1, karena ya itu tadi, di sini itu terbilang murah untuk kuliah S1, dan peminatnya juga banyak, makanya itu mereka tidak memberikan beasiswa untuk S1, tapi karena S2 dan S3 peminatnya cukup sedikit di sini, jadinya mereka bikin beasiswa di situ, kayak gitu. Terus ini info untuk semua jenjang ya, maksudnya itu S1, S2, dan S3. Kalau di Uni, itu kita bayar per semesternya itu 250 euro sampai 300 euro. Itu sekitar, kalau dirupiahin, sekitar 4.500.000 sampai 5 juta.
Nah, itu ntar sebentar kita bayar itu biar bisa dapat kartu pelajar kayak gini. Nah, kartu pelajar ini bisa dipakai untuk sarana transportasi, kayak kalau kita berpergian naik bus, sarana transportasi umum ya maksud saya, naik bus, naik tram, atau naik kereta misalnya, itu kita pakai ini, dan kita nggak perlu bayar lagi. Jadi kita cuma bayar 250 sampai 300 euro per semester itu, cuma nggak perlu bayar lagi selama 6 bulan kalau mau pergi-pergi kemana-mana. Tapi itu cuma berlaku di satu provinsi. Jadi saya kan di Thuringen, di Jena, jadi saya bisa pakai kartu ini cuma di daerah Thuringen aja. Jadi kalau saya seandainya, misalnya nih, kalau di Indonesia, saya kan dari Malang, dari Jawa Timur. Saya pakai kartu ini cuma bisa keliling Jawa Timur gratis. Tapi kalau mau ke Jawa Tengah atau mau ke Bali, saya harus pakai bayar lagi biaya tambahan gitu buat ya ke kota lain kayak gitu, ke provinsi lain kayak gitu. Terus juga ini buat sarana masuk ke laboratorium dan juga ke apa bahasa Indonesianya, perpustakaan kayak gitu. Jadi biasanya kalau di sini itu kalau kuliah, kalau lagi teori itu kita dikumpulin di hall yang besar gitu, sama bukan cuma kayak aku nih jurusannya e-commerce, bukan anak e-commerce aja, tapi juga ada anak manajemen bisnis, terus mungkin ada anak nggak tahu teknik industri atau apa. Jadi kita dikumpulin jadi satu di hall yang besar, kita belajar bareng. Tapi kalau waktu praktikum, kita biasanya dibagi kelompok-kelompok kecil, dan kita masuk laboratorium, entah itu laboratorium komputer atau lab kimia, lab fisika, itu harus masuknya pakai ini. Jadi di pintunya itu ada sensor gitu, kita tempelin kartu, baru kita masuk. Baru kita bisa masuk. Kalau nggak gitu, nggak bisa masuk. Terus sama kayak kata Noka tadi, dia juga dapat kartu biar bisa dia makan di kantin. Jadi kartu ini itu buat sarana kayak gimana ya, kayak ATM kita buat di kantin. Jadi nggak gratis ya teman-teman. Kalau Noka tadi kan murah banget kan itu bayar makannya, tapi kalau di sini untuk makan itu lumayan mahal meskipun di kantin mahasiswa. Jadi kita di sini bisa masukin uang kita entah 10 euro atau 20 euro. Itu ntar kita bisa makan dengan saldo yang ada kita isi di kartu ini. Jadi biaya makan itu di luar dari biaya per semesternya itu tadi. Terus juga ya kuliah di Jerman itu susah banget. Jadi ya itu tadi karena bahasanya emang susah di sini. Bahasa Jerman itu termasuk bahasa nomor 4 tersusah di dunia dari CNN. Aku lihatnya dari CNN. Jadi ya bener-bener emang harus belajar keras buat belajar bahasa Jerman. Bener bahasa yang menurutku emang bener-bener bikin otak meledak. Jadi kalau emang teman-teman mau belajar di sini, ya dipersiapkan mentalnya untuk belajar bahasa Jerman. Karena itu emang benar-benar susah dan banyak aturan-aturan kayak gitu. Nah, untuk kuliah di sini itu susahnya, ya satu, bahasa. Yang kedua, itu di sini sistemnya itu kita cuma punya 3 kali percobaan ujian. Jadi kalau habis 3 kali percobaan ujian itu tetap nggak lulus, kita harus pindah Hochschule atau pindah jurusan kayak gitu. Jadi contohnya aku belajar e-commerce sekarang.
Terus habis itu aku nggak bisa nih informatik atau aku nggak bisa nih pemrograman. Terus di semester 1 ada ujian itu, ada ujian informatik. Aku ujian, ternyata nggak lulus. Terus akhirnya aku harus ngulang lagi semester depan. Informatik lagi semester 1. Tahun depannya lagi, aku coba lagi, masih nggak lulus. Aku ulang lagi di tahun depannya lagi, dan sayang banget aku nggak lulus lagi. Jadinya, ya aku harus pindah ke Hochschule yang lain atau aku pindah jurusan. Nah, dan nanti kalau emang mau pindah jurusan atau pindah Hochschule, itu nggak boleh ada mata pelajaran informatiknya. Jadi contohnya, jadi kan aku tadi nggak lulus informatik nih, perumpamaannya. Nggak lulus informatik, jadinya kalau aku pindah jurusan, aku ambil matematika murni, karena nggak mungkin ada informatik. Seandainya kayak gitu. Terus atau aku ambil, apa ya, bahasa Jerman, atau aku ambil bahasa Indonesia di sini. Di sini by the way ada jurusan bahasa Indonesia juga. Jadi ya itu, kayak gitu. Jadi di sini tuh ada 3 kali percobaan. Kalau nggak lulus ya pindah jurusan atau pindah Hochschule. Kayak gitu. Nah, tapi itu juga susahnya di konsulatnya nanti. Jadi kita kan perpanjang visa tuh tiap nggak tahu tiap. Jadi ada beda-beda dapat visanya itu, ada yang cuma 3 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, itu nggak tentu, tergantung kebaikan si pengurusnya. Jadi kalau emang seandainya kita nggak lulus di mata kuliah tertentu, terus kita harus ganti jurusan, itu kita harus tanya dulu ke konsulat, apakah kita masih boleh pindah jurusan atau pindah universitas, atau pindah Hochschule, atau pindah politeknik. Kalau dia nggak menyetujui itu, ya terpaksa kita harus pulang ke Indonesia. Jadi aku punya banyak banget kenalan di sini, hampir 50% dari semua kenalanku, banyak yang dideportasi, harus balik lagi ke Indo, ya karena satu, kadang masalah finansial, terus kedua itu, ya kebanyakan itu tadi yang aku jelasin, kalau gara-gara 3 kali percobaan itu tadi, dan dia nggak boleh pindah jurusan. Terus, ya yang lainnya banyak-banyak banget alasan nggak masuk akal dari si pengurus visa ini. Jadinya mereka dideportasi kayak gitu. Dan kalau jadi di sini tuh ada aturan gitu, kalau kamu dideportasi biasanya kamu dikasih waktu 2 minggu untuk persiapan, nyelesain semua yang harus kamu selesain di Jerman, kayak eksmatrikulasi, terus kayak nutup akun bank dan lain sebagainya, dan kayak apa ya bahasa Indonesianya? Kayak kayak nutup kontrak rumah kayak gitu. Semuanya itu dikasih waktu 2 minggu. Kalau 2 minggu itu kamu belum sampai di Indonesia, kamu bakal di blacklist dari Jerman atau dari Eropa bahkan. Jadi nggak boleh datang lagi ke Eropa lagi kalau emang nggak tepat waktu baliknya, kayak gitu. Terus kalau masalah kehidupan di Jerman itu menurut aku susah-susah gampang sih ya. Jadi ya susah-susah gampang, banyak susahnya. Jadi homesick itu pasti, kayak Noka tadi bilang. Apalagi ini aku udah 3 tahun, hampir 3 tahun di Jerman. Belum pernah pulang sama sekali, rencananya tahun ini sebenarnya pulang, liburan. Tapi gara-gara COVID jadinya belum bisa pulang. Jadi ditunda lagi, homesick lagi. Kayak gitu. Terus nomor 2 itu biaya hidupnya di sini cukup mahal. Jadi
lucu sih menurut aku. Jadi kuliah di sini itu biayanya itu nggak terlalu mahal, tapi biaya hidupnya yang cukup mahal banget. Jadi untuk rumah aja itu biayanya itu sekitar 250, kos-kosan ya maksud aku. 250 euro sampai 400 euroan. Itu tergantung di mana kamu tinggal, di kota atau di kota besar atau di kota kecil. Terus juga tergantung kamu tinggalnya bareng atau tinggal sendirian kayak gitu. Jadi harganya itu beda-beda. Kayak gitu tadi, itu kesusahannya. Dan di sini itu kalau perpanjang visa, mereka itu butuh dana apa ya namanya? Kayak semacam deposit gitu. Jadi kita harus punya uang yang cukup di rekening kita untuk kita bisa perpanjang visa kita. Jadi pemerintah Jerman itu mau lihat kalau emang kamu mampu buat bertahan hidup selama beberapa bulan atau beberapa tahun di sini kayak gitu. Terus ya yang susahnya itu juga memperpanjang visa. Itu benar-benar rezeki-rezekian banget. Kalau emang dapat pengurusnya itu yang baik, ya puji Tuhan banget. Jadinya semua lancar-lancar aja. Tapi kalau emang kebetulan pengurusnya di konsulatnya itu agak sadis, jadinya ya pasti banyak banget rintangan-rintangan. Jadi setiap orang itu beda-beda, bahkan setiap kota itu kebijakannya itu juga beda-beda kayak gitu. Jadi nggak meskipun di negara Jerman, tapi kebijakannya itu nggak selalu sama. Tapi kalau enaknya di sini tuh ya pikiran jadi bisa lebih terbuka, terus juga bisa lebih punya teman-teman dari luar negeri yang kita juga bisa bertukar pikiran juga sama mereka, terus ya adaptasi, kita belajar adaptasi banget di sini, lebih fleksibel juga. Kalau Halo Mbak Kristina. belajar di sini, ya. Iya, Ibu. Waktunya sudah selesai Mbak Kristina. Oh iya. Ya. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Kita lanjut saja sebelum mungkin Mbak Kristina. Ini ada beberapa pertanyaan berhubung mungkin waktunya untuk pemateri ketiga Mbak Kristina sudah selesai. Iya. Kita lanjut untuk sesi diskusi ya Mbak Kristina. Iya. Narasumber yang masih stay mungkin ya, ketiga-tiganya nih masih kelihatan, Mas Noka, Mbak Wardatul, Mbak Kris. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak Kris, saya punya temen loh Mbak Kris di sana Mbak Kris. Oh ya? Namanya Mbak Melinda. Melinda Rosima. Katanya kebetulan tadi pada saat kita live seperti ini dia komentar, itu teman saya nih yang jadi narsumnya Mbak Kristina. Beliau dari Palu. Manado. Melinda Sudarli atau yang mana ya? Saya cuma kenal satu Melinda. Iya. Oke, nanti kita sambung. Mungkin para peserta sudah tidak sabar mau ada yang didiskusikan nih. Kita buka sesi diskusi ya. Sumber mungkin nanti bisa langsung menjawab ya. Nah, di sini ada dari peserta kita juga berhubung ini ada langsung saja mungkin udah nggak ini lagi yang ingin ditanyakan nih Mbak Julianti Mayasari ingin bertanya nih kepada tadi udah dijawab ya kan Mbak Kristina ya.
Nah, mungkin sekali lagi nih, pertanyaannya, bagaimana mengatasi homesick yang pasti akan datang sewaktu-waktu saat kita kuliah di luar negeri. Jadi, Mbak Christina, Mbak Julianti Mayasari ini menghayal akan dia sudah kuliah nih ke luar negeri. Nah, kira-kira ini pertanyaannya cocok nih, langsung dijawab oleh Mbak Christina. Silahkan Mbak Kris. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengatasi homesick itu susah ya, teman-teman. Jadi kalau mau kuliah di luar negeri harus benar-benar siap mental buat ya keseringan homesick. Itu apa ya cara mengatasinya? Telepon sama keluarga, video call. Terus kalau masih kurang ya udah banyak-banyak berdoa biar bisa cepet pulang ke Indonesia. Jadinya kayak gitu. Nggak ada tips-tips yang lain. Jadi selama ini aku ya cuma itu aja. Terus sama flashback masa-masa lalu kayak gitu. Iya, mungkin cukup jelas ya Mbak Christina sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Julianti. Harapannya nih Mbak Julianti nanti bisa mengikuti perkuliahan atau kuliah di luar negeri, sehingga memang harapannya bisa bisa betah di sana. Kalau homesick itu kan teringat kampung, teringat keluarga, galau ya bahasa ininya ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan dari mana nih? Dari Dita Amalia Sinaga dari Universitas Negeri Medan. Wah, peserta kita ada dari Unimed nih Mbak. Nah, pertanyaannya berapa lama waktu yang kakak butuhkan untuk memenuhi skor TOEFL-nya sebagai syarat kuliah di luar negeri? Mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Noka dulu, Mas Noka. Halo, Mas Noka. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Dita Amalia. Ya, terima kasih. Iya. Ya, pertanyaan dari Mbak Dita Amalia Sinaga dari Universitas Negeri Medan. Ya, berapa lama waktu yang kakak butuhkan untuk memenuhi skor TOEFL? Jadi, kalau saya pribadi, TOEFL itu sudah saya pelajari ya untuk tes itu mulai SMK. Jadi saya di SMK Arsitektur waktu itu ikut study club bahasa Inggris, kemudian juga ikut program-program IESEC atau guide dari pertukaran pelajar di mahasiswa. Jadi untuk persiapan sendiri cukup panjang karena kebiasaan bisa sampai 1-2 tahun karena TOEFL itu macam-macam ini untuk pertanyaannya. Kalau saya sendiri sekitar 1-2 tahun bisa mencapai di atas 550. Begitu Mbak Dita. Oke, terima kasih. Mungkin cukup jelas ya Mbak Dita. Pertanyaannya dijawab Mas Noka. Memang persiapan itu nggak gampang. Besok mau berangkat hari ini deh tes TOEFL nggak gampang ya Mbak Mas Noka ya. Karena kita memang harus mempersiapkannya di jauh-jauh hari. Oke, terima kasih Mas Noka. Ada lagi nih pertanyaan dari dengan Bapak Dedi ya. Mau bertanya dengan Mbak Christina, langsung disebut narasumber Mbak Christina. Bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri? Sebenarnya Mbak Christina biaya mandiri ya Mbak Chris? Ya, jadi kalau S1 di sini itu emang nggak ada beasiswa. Karena emang biayanya studi di sini buat S1 itu cukup murah. Jadinya pemerintah itu tidak mengadakan beasiswa. Tapi kalau untuk S2 dan S3 itu ada banyak banget beasiswa. Bisa dicek di daad.id. Bisa diulangi Mbak Chris? Bisa dicek di DAAD. Ya. Itu lembaga dari Jerman yang ngasih beasiswa untuk S1, S2 dan S3 buat orang Indonesia kayak gitu. Tapi kalau dari
Indonesia sendiri juga banyak kok yang ngasih beasiswa buat ke Jerman, buat S2 dan S3. Banyak banget. Ada kemarin aku lihat-lihat di web, itu ada LPDP, terus ada juga dari Kementerian Pendidikan juga banyak banget yang ngasih beasiswa buat S2 dan S3 ke Jerman. Oke, terima kasih Mbak Kris. Lanjut, ada lagi yang bertanya nih dari Rifki Fadilah ya, Universitas Negeri Malang ya, ingin bertanya kepada para narasumber. Yang pertama, pengalaman paling berkesan selama di luar negeri. Apa? Yang kedua, suka dan dukanya selama studi di luar negeri. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Haifa. Halo Mbak Iva. Halo. Oke, ini dari Rifki ya. Halo, kedengeran? Rifki. Pengalaman paling berkesan itu banyak banget. Ketemu sama teman-teman dari berbagai belahan dunia. Terus juga ini sih, kalau ke luar negeri itu pasti ada aja ceritanya yang mungkin, dan itu bener-bener bakalan unik. Satu orang pasti bakalan beda sama yang lainnya. Cerita saya pasti bakalan beda sama teman saya yang dari Tiongkok misalkan. Terus juga mungkin cerita saya pasti bakalan beda sama Noka, sama Christina juga. Jadi emang mungkin kalau pengalaman paling berkesan itu bisa, kalau saya secara pribadi ketika ikutan exchange itu bisa ikut kelas di Waseda University sih. Karena di sana benar-benar multicultural, terus juga berkesan banget ikutan kelasnya di bawah profesor saya. Itu kalau yang paling berkesan. Terus juga bisa ngelihat kehidupan orang-orang di Jepang yang sangat disiplin dan sangat ramah sih. Itu benar-benar bikin senang banget dulu tuh. Karena emang ternyata saya kira awalnya orang Jepang tuh individualis banget gitu. Tapi ternyata mereka tuh sangat ramah dan benar-benar ngebantu banget orang lain. Padahal saya tuh orang asing gitu. Tapi mereka nggak keberatan. Bahkan meski punya kendala bahasa, mereka tetap coba untuk membantu. Suka dukanya, yang tadi masuk bagian suka ya. Nah, kalau dukanya pasti itu homesick sih. Walaupun saya cuma 1 bulan, tapi tetap terasa homesick. Cuman homesicknya itu bisa terobati karena ketemu sama teman-teman dari Indonesia juga gitu. Dan kita masih bisa ngomong pakai bahasa Indonesia sama teman-teman yang orang Indonesia, dan ngobrol pakai bahasa Indonesia di negara orang tuh beda sih rasanya. Kayak wow, hebat banget gitu. Bener-bener priceless. Itu sih kalau dari saya. Oke, itu dari Mbak Haifa. Mas Noka nih. Ya, Bu. Tadi macet, Bu. Oh, iya ya, Mas Noka bisa lanjut. Tadi mungkin ada gangguan sinyal nih dari operator. Iya, betul. Ya. Iya. Pertanyaannya, Bu, tadi mati, tidak sempat. Oh ya, gimana pengalaman Mas Noka selama student exchange di luar negeri, di Turki ya khususnya ya? Nah, apa sih suka duka selama di sana? Ada enggak sukanya atau duka semua ya kan? Sehingga teman-teman yang lain takut nih ke Turki gitu ya.
ketemu Syekh Rajad mungkin ya kan, karena lagi bekennya kalau di Istanbul Syekh Rajad ya filmnya. Iya betul. Iya, Gila, silakan Mas Noka. Ya Bu, jadi untuk suka duka, terutama dari Rifki Fadila nih. Ini Rifki Fadila Bu, dari UM, juga pengalaman angkat ke Turki juga dia. Oh iya. Ya betul. Iya. Jadi Oh. sukanya bisa pegang salju ya. Karena kita nggak punya salju. Itu di Turki kita bisa pegang salju, suka sekali. Terus kemudian bertemu dengan banyak teman di luar negeri, dari berbagai negara, sangat-sangat open mind, membuka pikiran kita bahwasanya kita sangat-sangat menjaga toleransi dan menerapkan apa itu menghargai perbedaan. Terus kalau apa namanya suhunya tadi itu, karena saya tidak kuat dengan dingin, mudah sekali masuk angin, jadi itu duka saya. Jadi saya tidak tahan. Pasti ketika musim dingin waktu itu awal-awal datang di Antalya, jadi sangat terganggu kesehatannya. Kemudian kalau homesick, dukanya itu kangen orang tua, keluarga, terutama juga makanan, Bu. Ketika kita kangen sekali, lama banget di sana makanan, kita susah cari bahan-bahan yang mengobati rasa rindu dengan makanan Indonesia, Bu. Khususnya nasi ya Mas, Noka nggak ada di sana ya Mas, nasi ya. Kenapa Bu? Nasi. Kenapa? Beras tidak ada di sana. Makanan Oh iya ada. Indonesia lah yang di Turki. Iya, ada Bu, cuma berbeda berasnya. Jadi ada beras yang saya lupa namanya. Jadi bulat-bulat sama yang panjang-panjang itu juga masaknya beda. Ya betul. Jadi masaknya mereka pakai zaitun, jadi lebih pisah gitu, lebih pisah, tidak pulen seperti beras-beras di Indonesia. Lebih mudah lapar Bu kalau seperti itu. Jadi beda. Cuma kalau makanan lain pasti Turki terkenal dengan daging, enak banget. Kebab apalagi sangat besar Bu di sana, beda dengan kebab di kita. Di sana kebabnya bisa 4 kali lebih besar dari di sini. Ya betul, sangat besar. Saya sendiri makan tidak habis seketika itu. Jadi pasti buat nanti kalau lapar lagi. Jadi yang suka lagi Bu, karena Turki ini adalah satu-satunya negara yang ada di 2 benua. Nah, jadi keunikan culture-nya sangat membuat saya sendiri belajar banyak di Turki, karena itu tadi culture-nya benar-benar menantang untuk dipelajari. Teman-teman, impact-nya juga dari sifat teman-teman satu sama lain berbeda. Itu suka saya juga di situ, Bu. Oke, terima kasih Mas Noka. Mungkin satu lagi ya dari Mbak Kristina nih, menceritakan suka selama di Jerman. Nah, mungkin berbeda-beda ya tadi, mulai dari Mbak Haifa, Mas Noka, selanjutnya Mbak Kristina. Silakan Mbak Kris. Ya, terima kasih. Kalau suka dukanya, sukanya dulu ya. Kalau sukanya sama kayak Mas Noka tadi, saya bisa lihat salju di sini. Seneng banget. Terus bangunan-bangunan di sini juga bagus banget. Jadi benar-benar nuansa luar negerinya itu berasa. Terus di sini juga bersih banget orangnya. Bahkan sampai sampah pun di sini dipilah. Jadi ada sampah plastik, sampah makanan, sampah bla bla bla, itu terpisah-pisah. Jadi itu salut banget sama Jerman. Terus juga di sini itu kalau kita punya botol air mineral itu juga bisa ditukar, dijadiin uang gitu. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin ada abang-abang rombeng, tapi kalau di sini itu ada langsung mesin gitu. Jadi kita masukin botol minuman, nanti kita bisa dapat uang per botolnya itu 25 sen. Jadi kalau emang lagi kritis tuh duitnya, jadi kumpulin aja tuh botol-botol yang ada di rumah,
nanti bisa ditukerin uang. Itu sih enaknya kalau di sini. Terus kalau dukanya, ya homesick itu tadi. Puji Tuhan, kalau di sini kebetulan saya bisa masak, jadinya nggak terlalu kangen sama masakan Indonesia. Terus dukanya apa lagi ya? Ya itu kurang bisa interaksi sama, ya kan Indonesia sama Jerman, selisihnya kalau di musim panas 5 jam, kalau di musim dingin 6 jam. Jadinya kalau mau telepon itu susah banget di Indonesia, jadi karena jangka waktunya itu berbeda cukup jauh. Itu susahnya. Terus ya belajar bahasa Jerman yang paling susah menurut saya. Jadi ya itu. Oke, Mbak Christina. Oh ya, ini saya ada pertanyaan nih untuk Mbak Christina. Kira-kira kalau misalnya kita kuliah di negeri ini, khususnya di Jerman, apakah hanya full untuk kuliah saja, atau ada part-time gitu, kerja sampingan gitu, enggak? Ada enggak gitu? Bisa atau tidak gitu di sana, diterima enggak kita sebagai ini part-time gitu di Jerman? Ya, jadi di sini tuh sistem kuliahnya, jadi sistem kerjanya itu cuma hari Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau di Indo kan Senin sampai Sabtu, benar-benar full gitu. Kadang ada kuliah hari Minggu juga, tapi di sini tuh benar-benar cuma hari Senin sama hari Jumat. Nah, kalau untuk part-time, itu di sini tergantung visa yang masing-masing punya. Jadi kalau punya visa visa kartu seperti ini, itu bisa kerja. Jadi, tapi kalau ada visa cuma kertas gitu, cuma lembaran kayak, sebentar, saya juga masih punya di sini, kayak gini, itu ada hukumnya kalau kita nggak bisa kerja. Dan di sini itu kerja part-time bisa banget, dan gampang juga, banyak banget peluang-peluang untuk kerja part-time. Jadi di sini ada, sebentar ya, saya lupa. Ada aturannya, kalau cuma bisa kerja selama 120 hari atau 240 setengah hari. Jadi kan kerja di sini itu biasanya 8 jam per harinya. Jadi bisa selama 120 hari full time kerja, jadi 8 jam, atau 4 jam kerja selama 240 hari. Jadi tiap tahun itu kayak gitu. Ada aturannya sendiri gitu kalau buat pelajar ya. Sesuai sama yang ada tertera di sini. Iya, kayak gitu. Tidak sembarangan ya kita melamar kerja di sana. Iya, benar. Harus punya dan yang ya. Okay. Yang utama itu sih harus punya visa. Kalau nggak punya, kalau visanya udah mepet sama tanggal habis, itu nggak bisa kerja kayak gitu, nggak bisa part time. Iya, oke, terima kasih Mbak Christina. Sama-sama. Oh, ini masih ada nih satu lagi pertanyaan mungkin untuk Mbak Christina nih, masih tetap untuk ya? Apakah ada kendala waktu mengikuti perkuliahan di luar negeri? Mungkin kendala di apa itu ya Mbak Kris? Satu lagi, habis ini selesai. Nomor 1 bahasa sih. Kendala paling besar itu benar-benar bahasa. Jadi harus punya minimal itu teman yang dari Jerman sendiri itu satu yang benar-benar bisa, apa itu bahasa Indonesianya? Bisa susah ya bahasa Indonesianya apa sebentar? Bisa kayak bimbing kita gitu. Iya. Kayak kalau ngobrol sama orang Indonesia yang bisa bahasa Jerman aja nggak cukup. Kamu orang itu harus benar-benar dapat banyak kosakata, banyak nonton TV, itu juga bantu banget dalam bahasa Jerman tentunya. Banyak nonton film juga dalam bahasa Jerman, itu ngebantu banget. Terus banyak dengerin lagu kayak gitu. Terus kesusahan nomor 2 yang paling susah itu masalah finansial. Kalau finansialnya
kalau orang ke sini itu benar-benar butuh finansial yang cukup, karena nanti kalau perpanjangan visa itu si konsulatnya itu minta berapa banyak duit yang ada di rekening kita kayak gitu. Jadi finansial itu cukup menjadi masalah yang besar sih di semua mahasiswa yang ada di sini kayak gitu. Oke, Itu sih terima kasih Mbak masalah yang paling Vivi. susah. Ya, terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas, berhubung waktu juga sudah hampir selesai. Mungkin ada nanti sesi terakhir yang akan dipandu oleh host. Baik, di sini terima kasih saya ucapkan kepada para narasumber pertama, kedua, dan ketiga yang sangat luar biasa membagikan berbagai pengalamannya yang khususnya sangat penting bagi para peserta webinar pada hari ini. Terima kasih para narasumber. Nah, di sini saya akan menyimpulkan bahwasanya tidak ada yang sulit jika kita memang benar-benar ya ada niat dan ada usaha. Apabila ada niat dan usaha, insya Allah terijabah untuk studi yang mungkin ada niatnya para peserta mau studi ke luar negeri ya. Nah, sebenarnya ini juga sebagai wadah ya dari kampus Universitas Asaha Asyifa Kisaran, karena tadi salah satu penjelasan dari para narasumber kita mudah atau gampang menjadi itu karena pasti ada kampus yang ada di negeri. Jadi memang ada aktivitasnya dari kita banyak MOU nanti ada teman-teman atau terima kasih terima kasih saya ucapkan kepada webinar teman aku ya terima kasih. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah pada saat memulai sampai akhir kegiatan kita webinar pada hari ini. Mohon maaf, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke terima kasih kepada Bu Frida yang telah memandu acara diskusi kita pada hari ini. Baik, langsung saja saya akan mengumumkan pemenang reward untuk webinar pada sesi kali ini. Yang pertama, Erma Sari, dan yang kedua Julianti Mayasari, dan yang ketiga Dita Amalia Sinaga. Dan untuk ketiga pemenang, harap nanti untuk menghubungi saya lewat WA saja. Dan untuk info selanjutnya, kami akan melaksanakan webinar yang untuk sesi kedua dengan tema Merintis Sukses di Usia Muda. Dan tentunya ini kami akan mengundang narasumber-narasumber dan yang lebih keren lagi. Mungkin cukup sekian pada webinar pada siang hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan terakhir untuk sertifikat itu nanti akan saya berikan linknya di setelah ini lewat via chat. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.